Baik, sebelumnya di sini sebelum kita melakukan layanan kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya akan kakak pimpin sendiri ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik. Sebelumnya apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baik. Baik ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti layanan yang akan kakak berikan pada hari ini. Jadi tujuan kakak pada hari ini adalah untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Namun sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak Adik Mei Aryani, bisa dipanggil Kak Mei. Kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 6. Jadi kakak akan melaksanakan bimbingan klasikal yang dengan durasi waktu 40 menit. Jadi kakak mohon kerjasamanya dalam 40 menit ke depan adik-adik bisa mendengarkan kakak dengan seksama. Nanti setelah bimbingan klasikal, kakak akan mengadakan konseling kelompok, bimbingan kelompok dan juga konseling individu. Nanti yang akan ikut dalam ketiga konseling tersebut, kakak akan sebutkan namanya di akhir nanti. Jadi yang pertama, sebelum kakak mulai layanannya, kakak akan mengungkapkan apa sih tujuan dari kita melaksanakan layanan ini. Jadi tujuannya yaitu peserta didik atau adik-adik dapat memahami definisi perencanaan karir melalui indikator-indikatornya, meliputi pemahaman diri, eksplorasi pilihan karir, pendidikan, serta pengembangan sikap dan kompetensi yang mendukung pencapaian tujuan karir. Jadi kita lanjut ke materi. Yang pertama kita langsung ke pengertian dari rencana. Apakah sudah yang mengetahui apa sih itu rencana? Belum, Kak. Baik, jadi rencana adalah sebuah pernyataan atau gambaran mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Jadi rencana itu adalah susunan atau gambaran mengenai langkah-langkah. Jadi lanjut, yang kedua adalah pengertian karir. Pengertian karir adalah perjalanan atau perkembangan profesional seorang dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu selama hidupnya. Nah, jadi karir ini mencakup sebagai peran, pekerjaan atau profesi atau posisi yang dijalani seseorang. Nah, lanjut ke pengertian perencanaan karir. Jadi di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan terkait pengertian dari perencanaan karir. Yang pertama pada tahun 1990 menyatakan bahwa perencanaan karir adalah upaya sadar individu dalam mengembangkan dan mengarahkan aktivitas karirnya berdasarkan nilai, kebutuhan, dan peluang yang tersedia. Nah, dalam konteks ini individu harus memahami minat, bakat, nilai, dan kepribadian seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan karir. Nah, Super menyatakan bahwa minat, bakat, nilai, serta kepribadian seseorang itu sebagai dasar dari pengambilan karir seseorang. Nah, dari pengertian tersebut terlahirlah indikator kesadaran diri, di mana menurut KBBI kesadaran merupakan keinsafan atau keadaan mengerti atau tahu akan sesuatu. Jadi kesadaran diri yang dimaksud di sini adalah mencerminkan tingkat pemahaman dan pengenalan seseorang terhadap dirinya dia sendiri, terhadap pendidikan maupun karir. Nah, ini mencakup refleksi internal, pengakuan atas kondisi dan potensi serta pemahaman rasional terhadap pilihan-pilihan hidup dan konsekuensinya. Sebelum lanjut, kita akan menonton dari video indikator perencanaan karir. Yang pertama adalah kesadaran diri. Karena saya suka. Kenapa kamu memilih? Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu memilih jurusan psikologi ini? Karena saya suka memahami perilaku manusia, Ibu, dan orang-orang sering bilang saya pendengar yang baik. Jadi saya juga nyaman bekerja dalam bidang sosial ini, Ibu. Kampus Pusta, kenapa kamu memilih jurusan teknik? Saya sebenarnya nggak tahu, pokoknya ikut teman aja sih, Ibu. Katanya
negatif, di mana yang memiliki sikap positif dalam kesadaran diri adalah memahami dirinya dia sendiri, memahami bahwa bagaimana minat dan bakatnya yang dia miliki. Ya, sedangkan kebalikannya, seseorang yang tidak memiliki kesadaran diri terhadap dirinya dia sendiri akan tidak mengetahui terkait minat, bakat maupun potensi dirinya sendiri. Maka dari itu bisa saja orang yang tidak memiliki kesadaran diri dia akan memilih jurusan atau perencanaan karir yang tidak terarah. Lanjut yang kedua, pengertian definisi perencanaan karir yang kedua adalah dari Greenhouse pada tahun 2010 menyatakan bahwa perencanaan karir adalah sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan pengelolaan tujuan dan tindakan karir dan menekankan pentingnya pemahaman hubungan antara karir yang ditempuh dan peluang karir yang tersedia. Nah, indikator yang terakhir adalah kesadaran pendidikan, yaitu kesadaran pendidikan adalah pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan juga karir. Berikut video indikatornya. Kalau ibu boleh tahu, mengapa kamu tertarik dengan sertifikasi desain grafis saat masuk SMA? Sebenarnya karena saya ingin masuk jurusan desain komunikasi visual dan portofolio itu penting sebagai syarat masuk dan juga untuk bekerja nanti gitu sih ibu. Lalu kenapa kamu mengambil jurusan pertanian? Apakah kamu akan bekerja di bidang itu nanti? Saya nggak mikir sampai situ sih ibu. Yang penting saya masuk kuliah aja dulu, soal kerja nanti saya pikirin lagi. Jadi indikator yang kedua adalah kesadaran akan pendidikan. Jadi seseorang yang memiliki perencanaan karir yang matang, yang terarah, akan memiliki kesadaran pendidikan yang maksimal atau baik, di mana mereka akan berpikir bahwa pendidikan itu penting untuk menunjang dari perencanaan karir tersebut. Lalu definisi yang ketiga ada dari Juniarti pada tahun 2022 menjelaskan bahwa perencanaan karir merupakan rangkaian posisi atau peran yang mencerminkan nilai, minat, dan tujuan hidup secara berkelanjutan. Kesadaran karir mencakup pengetahuan tentang berbagai alternatif pekerjaan dan hubungan dengan gaya hidup individu. Jadi indikator yang terakhir adalah kesadaran karir, yang artinya mengetahui alternatif pekerjaan serta kaitannya dengan gaya hidup dan tujuan hidup. Kalau ibu boleh tahu, apa rencanamu setelah lulus kuliah teknik ini? Jadi saya tuh pengennya kerja di perusahaan kontribusi hijau ibu. Saya juga ingin hidup dengan prinsip berkelanjutan yang punya fleksibilitas untuk kerja yang baik. Kalau ibu boleh tahu, apakah kamu sudah mempunyai perencanaan karir setelah kuliah nanti? Belum tahu ibu, yang penting nanti dapat kerja aja asal cocok atau enggak belakangan. Nah, jadi dalam video tersebut bahwa kesadaran karir itu penting dalam perencanaan karir. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa seberapa penting sih kita dalam menyadari rangkaian posisi atau peran yang mencerminkan minat, bakat, dan tujuan kita secara berkelanjutan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana karir tersebut ke depannya. Lalu kita lanjut ke definisi yang terakhir dari Sunker pada tahun 2006 menegaskan bahwa perencanaan karir adalah proses manajemen karir yang sistematis dan terarah yang mencakup aktivitas aktif dalam mencari informasi dan menilai peluang karir secara sistematis. Nah, indikator yang terakhir adalah eksplorasi karir. Nah, menurut KBBI, eksplorasi karir adalah penjelajahan atau penyelidikan lapangan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak. Nah, jadi dalam perencanaan karir, eksplorasi karir merupakan hal yang penting, sebagaimana dapat bisa dilihat dari contoh indikatornya. Kalau ibu boleh tahu, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mencari peluang ke pekerjaan? Jadi yang sudah saya lakukan yaitu saya ikut beberapa webinar industri ibu, dan sekarang sedang magang untuk menambah pengalaman sebelum lulus saya.
kita apakah sudah mulai eksplorasi tentang pekerjaan atau mungkin perencanaan karir? Ini sih Ibu, saya pikir nanti aja dah pas sudah lulus, kemudian pasti ada aja kok yang cocok untuk saya. Jadi yang tadi adalah eksplorasi yaitu video indikator eksplorasi karir, di mana eksplorasi karir merupakan hal yang penting juga dalam perencanaan karir, di mana eksplorasi ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terkait informasi karir ke depannya. Seperti sedia payung sebelum hujan, kita dapat menyiapkan atau mencari informasi terkait karir yang akan kita susun nanti. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tokoh yang sebagai contoh yang memiliki perencanaan karir yang sangat matang. Nah, berikut merupakan ada contoh orang-orang yang memiliki perencanaan karir yang tinggi, di mana yang pertama ada Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Cons, adalah seorang dosen BK yang memiliki perencanaan karir yang baik, yaitu dia mampu menentukan pilihan karirnya dengan baik serta menyelesaikan studinya dengan baik. Lalu yang kedua ada Prof. Dr. Niketut Suwarni, MS Cons. Nah, Prof. Dr. Ketut Suwarni ini adalah seorang dosen BK di Undiksa juga yang memiliki perencanaan karir yang baik, yaitu mampu menentukan pilihan karirnya dengan baik serta menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Nah, ada juga contoh orang yang tidak memiliki perencanaan karir yang tinggi, yaitu Mike Tyson adalah contoh tokoh yang tidak memiliki perencanaan karir yang baik. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Tidak ya? Meski sukses di usia muda sebagai juara dunia tinju, ia tidak mempersiapkan masa depannya. Akibatnya setelah pensiun ia mengalami masalah hukum, kehilangan kekayaan, dan ia juga mengalami masalah hukum, kesalahan di negaranya dia sendiri, dan juga kesulitan beradaptasi. Nah, jadi dari sekian materi yang Ibu paparkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya akan ada pengisian kuesioner ya. Jadi mohon untuk diisi. Nah, di sana sudah ada petunjuk dari pengisiannya. Bisa dibaca dari pengisian identitas terlebih dahulu, lalu ada nama, kelas, dan nomor absen, serta ada petunjuknya. Silakan dicentang bila sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Jangan mencontek, karena ini harus pure atau murni dari diri sendiri. Silakan ya dikerjakan. Baik, sudah? Sudah, Kak. Baik, sekian layanan bimbingan klasika pada hari ini. Sebelum itu, kakak akan memanggil 10 orang untuk mengikuti bimbingan kelompok. Karena yang pertama ada Ayuanda, yang kedua ada Yohana, yang ketiga ada Vicky, keempat ada Puspita, kelima ada Diva, lalu selanjutnya ada Cindy, lalu ada Dayu, ada 2 orang Dayu, dan juga Angga. Silakan untuk yang namanya disebutkan bisa maju ke depan untuk membuat kelompok di depan ya. Baik, Ibu izin. Baik, kakak izin memandu kelompok ini dengan posisi duduk ya.
Nah, jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, kakak ingin mengutarakan apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah metode konseling yang melibatkan sejumlah individu dalam suatu kelompok untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai pengalaman dan saling memberi dukungan dalam proses perencanaan karirnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membantu anggota kelompok memahami potensi diri, menggali aspirasi karir, serta menemukan langkah-langkah yang efektif dalam merencanakan karir mereka. Nah, jadi kelompok ini tersusun karena dari kuesioner yang sudah adik-adik isi dan juga lembar kosong yang sudah kakak berikan, bahwa ternyata adik-adik memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi seorang guru BK ya. Nah, maka dari itu kakak ingin menanyakan, bagaimana sih tujuan yang ingin adik-adik capai ke depannya sebagai guru BK ya? Mungkin boleh dari Yohana. Kalau saya itu kayak nanti pengen jadi guru BK yang baik, yang bisa membimbing anak-anak jadi lebih baik lagi gitu. Bagus sekali, berarti Yohana, teman-teman semuanya, berarti Yohana ingin menjadi guru BK yang sangat yang idaman bagi murid-muridnya ya. Lalu Ayuanda? Kalau saya nantinya ingin menjadi guru BK yang profesional dan tidak ditakuti siswa, karena kan kalau guru BK itu kesannya kayak menakutkan gitu. Ini jadi yang tidak ditakuti siswa. Baik, dari Ayuanda berarti memiliki tujuan yang hampir sama juga dengan Yohana, ingin menjadi guru BK yang sangat baik dan tidak ditakuti oleh siswanya. Jadi bagus sekali ya tujuannya dari Ayuanda, Yohana, dan yang lainnya memiliki tujuan menjadi guru BK yang teladan dan juga disiplin. Nah, setelah itu kita berdiskusi terkait kita akan berdiskusi terkait mengidentifikasi pilihan karir dan strateginya. Dan tadi kan sudah kita membahas bahwa semuanya ingin menjadi guru BK yang baik. Menurut adik-adik, apa sih kunci dari terwujudnya menjadi guru BK yang sangat baik? Boleh dari Yohana? Mungkin profesional itu belajar dulu dengan baik, baru nanti bisa menjadi guru BK yang profesional, lalu bisa melaksanakan apa yang saya pelajari seperti kode etik atau semacamnya di sekolah yang akan saya ikuti. Baik, bagus sekali ya. Berarti menurut Yohana, pendidikanlah yang paling utama yang harus dipersiapkan. Kalau dari Ayuanda? Kalau dari saya itu hampir sama seperti Yohana, menyelesaikan pendidikan bimbingan konseling untuk menjadi guru BK yang profesional. Baik. Nah, semuanya juga jawabannya bagus-bagus sekali, bahwa yang perlu dipersiapkan adalah pendidikan dan juga keprofesionalan. Nah, diskusi selanjutnya yaitu tentang keterampilan karirnya. Nah, seorang yang profesional memiliki berbagai keterampilan. Nah, menurut adik-adik, sebutkan satu saja keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang konselor? Boleh dari Yohana? Attending, Bu. Attending berarti menerima ya. Kalau dari Ayuanda? Kalau dari saya mungkin hampir sama ya, karena attending juga penting untuk guru BK. Baik, sama ya. Berarti yang lainnya juga memiliki jawaban yang sangat bagus, bahwa Ibu akan mengevaluasi dan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini, bahwa seorang yang memiliki tujuan karir yang jelas, maka juga memiliki tantangan dan juga langkah-langkah yang jelas juga. Jadi
Adik-adik yang ingin menjadi guru BK harus memiliki sikap dan sifat keprofesionalan, baik itu dalam pendidikan maupun bertindak. Jadi ada banyak keterampilan yang harus dipelajari untuk menjadi profesional. Jadi Ibu harapkan, Kakak harapkan adik-adik bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan adik-adik sendiri. Baik, kita akhiri bimbingan kelompok ada hari ini. Setelah ini kakak akan memilih 4 orang untuk lanjut ke konseling kelompok ya. Yang pertama itu ada Yohana dan Ayuanda, ada Angga dan juga ada Vicky. Nanti tetap pada kelompok ini ya. Mungkin yang lainnya bisa bergeser sebentar tapi jangan dulu. Kita sudah mulai ke sesi konseling kelompok ya. Konseling kelompok sekarang menggunakan teknik ya. Tekniknya adalah teknik modeling. Jadi adik-adik bisa mendengarkan dulu dengan seksama apa pengertian dari teknik modeling yang nanti kakak akan jelaskan. Jadi tidak perlu takut dan kakak harap kalian rileks, santai dan bisa bekerja sama dalam 10 menit ke depan. Jadi konseling kelompok yang akan diadakan hari ini terkait perencanaan karir, kakak akan menggunakan teknik modeling. Nah, teknik modeling merupakan salah satu pendekatan dalam bimbingan konseling yang bertujuan membantu individu mengembangkan perilaku, sikap dan keterampilan karir dengan cara meniru atau mengamati perilaku orang lain yang dianggap sebagai model atau panutan. Nah, sebelum itu kakak mau nanya, apakah adik-adik memiliki panutan atau model yang menjadi role model adik-adik dalam perencanaan karir? Tidak ada? Ada. Ya, siapa? Mau dia Ayunda Kak? Mau dia Ayunda. Kalau Ayunda? Kalau saya Sendiri-sendiri? enggak. Siapa? Jerome Pauline. Oh, Jerome Pauline ya, bagus-bagus sekali ya. Nah, coba kakak mau mendengar dari Maudy Ayunda dan juga Jerome Pauline, sikap atau sifat apa sih yang atau perilaku yang dilakukan oleh Jerome Pauline dan Maudy Ayunda itu yang menginspirasi adik-adik? Kalau dari saya Kak, saya suka Maudy Ayunda itu karena dia suka belajar. Jadi dia punya prestasi yang sangat baik. Dia bisa kuliah di luar negeri, S2, terus dia juga cantik, terus dia juga punya prestasi di bidang musik dan peran. Jadi saya sangat menyukai dia. Berbagai hal ya, Iya, detail. Kalau dari Ayunda, dari Jerome? Kalau dari saya, kalau Jerome Pauline itu kan dia tuh pintar ya, tentang matematika tuh dia sangat pintar sekali. Jadi saya motivasi pengen seperti dia gitu, pintar dalam segala hal dan pintar juga. Baik, bagus ya, berarti role model adik-adik sangat multi talent sekali. Jadi selanjutnya dari yang adik-adik sebutkan sikap dan perilakunya mereka sangatlah baik-baik, dimana dari sifat dan sikap ambisnya, lalu memiliki banyak keterampilan, mungkin dia juga bisa mengenali minat bakatnya mereka sendiri. Nah, kakak harap adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama dengan role model adik-adik sendiri. Nah, dari penjabaran role model tersebut, apakah adik-adik sudah mengikuti salah satu sikap dari model yang adik-adik tiru? Belum ya berarti ya. Nah, ibu harap, kakak harap adik-adik bisa memulai dari langkah kecil, mulai dari mengikuti hal-hal kebiasaan dari mereka yang mungkin memanajemen waktu belajarnya mereka dan mencari relasi, mengenali minat bakat mereka.
di sini kakak akan memberikan penguatan untuk yang terakhir terkait perencanaan karir. Nah, sekarang kan adik-adik sudah memiliki role modelnya adik-adik sendiri. Jadi kakak harap adik-adik bisa mengikutinya dengan mengikuti sikap dan sifat yang positif, terutama yang dilakukan oleh model adik-adik sendiri. Jadi sekian yang dapat kita lakukan dalam konseling kelompok. Setelah ini kita akan melakukan konseling individu, di mana yang konseling individu akan dilakukan oleh satu orang. Jadi kakak pilih Yohana sebagai konseling kakak. Jadi mungkin Ayuanda dan yang lainnya boleh ke pinggir, tapi jangan ribut. Selamat siang Yohana. Jadi hari ini setelah kita melakukan bimbingan klasikal, konseling kelompok, bimbingan kelompok, kita tiba ke konseling individu. Nah, di sini di konseling individu ini Yohana jangan takut terkait tentang apapun yang diceritakan, nanti akan bersifat rahasia karena di dalam bimbingan konseling memiliki asas kerahasiaan ya. Jadi kakak harap Yohana bisa memberikan informasi dengan baik dan jelas. Dan sebelumnya sudah sarapan? Sudah dari Kak. Baik, jadi kakak mohon konsentrasinya dalam 10 menit ke depan ya. Jadi dalam konseling individunya ini kakak akan melakukan dalam 10 menit ke depan dengan menggunakan teknik yang sama seperti yang tadi, teknik modeling. Jadi tidak kakak akan jelaskan apa sih itu modeling lagi kan, sudah tadi kita lanjut ke tahapannya ya. Nah, kakak mau nanya tujuan dari karir Yohana sendiri menjadi apa, atau mungkin memiliki tujuan karirnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Kalau saya pribadi pengen jadi guru. Jadi guru ya? Baik. Dan menjadi guru, apakah Yohana memiliki role model atau Role model mungkin nggak artis, tapi guru saya waktu SMP itu seru banget Kak, jadi banyak yang disukai sama siswa. Nah, jadi saya pengen kayak guru saya waktu SMP. jadi tertarik ya? Baik. Apa saja sih yang dilakukan oleh guru waktu SMP sampai Yohana bisa tertarik? Soalnya kalau ibunya itu menjelaskan itu dengan rinci, bagus, terus dia kadang diselingin sama lelucon gitu Bu, jadi Kak, jadi lucu, jadi terus dia ramah hangat ke kita waktu SMP, jadi dia banyak banget siswa yang suka sama dia waktu saya. Humoris berarti? Iya, humoris. Nah, kalau misalnya dari Yohana sendiri, menurut Yohana untuk menjadi seperti guru SMP itu harus melakukan apa saja? Sebenarnya mungkin saya harus sekolah terlebih dahulu ya, mempelajari bagaimana sih jadi guru itu. Lalu setelah itu baru saya mendalami bagaimana caranya supaya bisa menjadi pribadi yang disukai sama orang, gimana caranya supaya bisa bersikap ramah. Bagus sekali. Itu jawaban yang sangat bagus ya Yohana. Kakak suka banget dengan pola pikir kamu yang harus memiliki ambisi dan juga pengetahuan yang sangat luas ya. Apakah dari beberapa sikap dan sifat yang dilakukan oleh gurunya tersebut, apakah Yohana sudah merealisasikan dalam diri sendiri? Mungkin satu saja. Mungkin kalau merealisasikan belum terlalu banget, tapi saya udah berusaha untuk jadi pribadi yang lebih hangat gitu Kak ke orang-orang di sekitar saya. Saya udah berusaha. Sudah berusaha ya, bagus sekali. Mungkin bisa ditingkatkan lagi dalam bersikap, lalu ada pendidikannya juga harus dituntun dengan lebih baik lagi. Jadi Ibu, maaf, kakak harap Yohana bisa merealisasikan tujuan karir Yohana sendiri dengan menggunakan model guru SMP-nya Yohana. Tapi kakak berpesan untuk mengikuti hal-hal yang positif saja dan juga membangun.
karena pada dasarnya jika kita sudah termotivasi dengan hal-hal baik, hal-hal baik akan menyertai kita. Jadi setelah ini kakak harap Yohana bisa merancang aksi atau rencana-rencana atau langkah-langkah Yohana dalam mengikuti perjalanan dari guru SMP Yohana yang sangat Yohana idam-idamkan seperti itu. Mungkin bisa ditulis dari hal-hal kecil, dari mungkin keseharian yang memiliki ambisi dan semangat seperti itu. Bisa dimengerti? Baik Yohana. Terima kasih ya untuk konseling individunya hari ini. Kakak harap Yohana bisa mengambil makna yang sangat besar terhadap hasil konseling hari ini. Terima kasih Yohana.